Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat informatif yang ada di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Ida Aryani, staf Diklat RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang di channel YouTube kami dalam program Suntik, sosialisasi untuk tahu informasi kediklatan. Sahabat informatif, Diklat RSUD Siti Fatimah akan mengadakan pelatihan yang terakreditasi Kemenkes yang berjudul Audit Keperawatan. Mau tahu kapan tanggal pelaksanaan pelatihannya dan apa sih audit keperawatan itu? Yuk kita simak video singkat berikut ini yang akan disampaikan oleh Bapak Nuryandi, Eskep MSI selaku Kepala Bidang Keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Informatif, apa kabarnya? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di program Suntik episode ketiga hari ini kita akan mengupas langsung tentang keperawatan. Di sini bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Haji Nuryandi, Eskep MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Keperawatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, gimana sehariannya Pak? Everything is running well. Everything is running well. Oke. Jadi gini Pak, ini kan kita berbicara tentang masalah keperawatan nih, standar keperawatan. Menurut Bapak, apakah asuhan keperawatan yang diberikan di RSUD Siti Fatimah ini sudah sesuai dengan standar? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sesuai dengan arahan dari PPNI Pusat bahwa untuk standar pelayanan keperawatan di Indonesia ini kita juga sudah mengacu pada apa yang telah ditetapkan atau digariskan oleh PPNI, yaitu melalui standar 3 ya kemarin itu ya. Ada 3. Ya, ada 3, SDKI, SLKI, SIKI ya, SLKI. Sehari-harinya kita sudah berupaya agar mutu atau kegiatan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah ini tetap berjalan, tidak keluar dari tiga standar tersebut ya. Termasuk juga kita sudah mengadop juga SOP mungkin tambahan ya, SOP keperawatan yang sudah dikeluarkan oleh PPNI. Kita juga sudah berusaha untuk mulai menerapkannya di pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah ini. Oke, jadi menggunakan 3 standar dari PPNI. Kemudian gini Pak, bagaimana sih cara kita mengevaluasi tenaga perawat itu dalam melaksanakan asuhan keperawatannya? Baik. Yang pertama, sebelum mungkin sama ya di rumah sakit lain, bahwa sebelum seorang tenaga kesehatan itu, khusus dalam hal ini adalah perawat, terjun atau memasuki pelayanan ya di suatu institusi baik di rumah sakit maupun institusi lainnya, adanya kredensial ya. Kegiatan kredensial ini kegiatan yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial komite perawatan. Hasil dari sana nanti diserahkan ke salah satunya adalah ke bidang keperawatan selain kepada direktur sebagai laporan utama ya. Jadi hasil tersebut kita menjadi bahan telaahan atau acuan kita bagaimana kompetensi perawat yang bersangkutan yang sudah dilaksanakan kredensialnya. Nah, kemudian untuk menjaga standar atau mutu pelayanan tetap terjaga, kita kalau di bidang perawatan tuh kita ada 2 seksi. Salah satunya adalah seksi monitoring dan evaluasi keperawatan. Nah, dari seksi inilah yang akan memantau atau melihat bagaimana pelayanan keperawatan itu berjalan ya, melalui evaluasi dan monitoring termasuk mutu pelayanan keperawatan. Jadi mutu atau auditnya itu bisa dilaksanakan secara reguler, artinya tiap bulan dilaksanakan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan ada juga bersifat insidentil ya, maksudnya kalau ada kasus tertentu. Nah, kita kerjasama dengan komite-komite terkait, misalnya dari komite keperawatan maupun dari PMKP untuk menginvestigasi kasus tersebut
kenapa hal tersebut sampai terjadi. Ini adalah salah satu kegiatan kita untuk menjamin agar mutu pelayanan keperawatan kita tetap sesuai standar, dan yang paling penting adalah mengutamakan aspek keselamatan pasien atau pasien safety di rumah sakit. Begitu. Ya. Bapak tadi mengatakan tentang audit gitu. Berarti audit ini kan adalah salah satu untuk penilaian kinerja juga ya Pak. Betul. Ya sebenarnya. Nah, kemudian audit apa saja Pak yang sudah dilakukan gitu di RSUD Siti Fatimah ini? Kemudian apakah sudah terbentuk tim audit keperawatannya gitu? Kalau berbicara masalah tim audit, terus seperti saya sampaikan tadi bahwa audit itu dilaksanakan selama ini oleh seksi dari Monep ya, Monep Keperawatan. Audit tadi bisa berupa audit kasus, misalnya audit kasus keperawatan, atau audit yang bersifat manajerial atau administrasi. Jadi kalau ada suatu kasus, kita akan melakukan suatu investigasi atau penilaian hal ini, apa yang dimana sih ada terjadi miss atau kesalahannya sehingga hal tersebut terjadi. Apakah di personnya, berarti kalau memang ke personilnya kita kembali ke kredensial tadi ya berarti ya. Tapi kalau dia ke audit mutu, kita akan berkoordinasi juga dengan komite keperawatan itu terkait dengan pelaksanaan mutu terhadap pelayanan asuransi keperawatan tadi. Dan satu lagi, kalau administrasinya kita akan melakukan atau menelusur. Ini kalau secara administrasi apanya yang salah, misalnya SOP terkait tadi ya. SOP itu kan termasuk di administrasinya, apakah SOP-nya ini sudah benar pelaksanaannya atau apakah SOP ini ternyata masih harus direvisi karena mungkin belum pas untuk pelaksanaannya di lapangan ya, baik itu oleh tim keperawatan maupun oleh tim terkait. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya salah satu tujuan audit itu ya adalah pembelajaran gitu Pak. Betul. Misalnya Pak, pada saat kita dari Kasimonef itu monitoring evaluasi melakukan audit dengan komite-komite terkait gitu. Di dalam kegiatan audit itu didapat temuan gitu. Bagaimana Pak menyikapi untuk perawat yang bersangkutan tersebut gitu. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Tadi saya tambahkan sedikit yang tadi bahwa adanya penilaian kinerja ya setiap individu ya. Jadi EKIN itu kalau kita yang ASN atau PNS dan pendidikan ada kinerja ya. Kinerja. Untuk tenaga kita yang non ASN, maksudnya bukan PNS maupun pendidikan, itu tetap kita lakukan penilaian kinerja. Kinerjanya dari mulai kinerja harian yang akan direkapitulasi menjadi kinerja bulanan ya. Dari situlah akan menjadi dasar atau penilaian kita. Kalau yang pegawai ASN tadi ada SKP ya, di situ sebagai dasar penilaian SKP-nya bagaimana. Dan kalau untuk non ASN itu akan menjadi salah satu pertimbangan kita, apakah yang bersangkutan akan tetap kita perpanjang misalnya kontraknya. Artinya kalau tidak, berarti secara kinerjanya tidak baik. Di samping itu juga bukan hanya itu saja ya, masalah itu mungkin ada secara etiknya juga menjadi suatu dasar pertimbangan kita. Gitu ya Pak. Jadi memang audit keperawatan ini memang berhubungan sama dengan kinerja individu tadi ya Pak ya sebenarnya. Baik, jadi memang audit keperawatan ini memang salah satu sangat penting ya Pak ya di dalam keperawatan khususnya gitu. Selain itu juga dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien serta kelayakan dan keefektifan tindakan keperawatan. Ini juga berarti audit keperawatan ini bisa menentukan akuntabilitas dari tindakan perawat ini ya Pak ya. Betul. Di sini. Oke, baik Sobat Informatif, perlu diketahui bahwa RSUD Siti Fatimah selalu meningkatkan kompetensi SDM-nya. Terima kasih Pak Nuriyandi atas waktunya hari ini. Baik Sobat Informatif, saya Yuyan Eskasari pamit undur diri. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat hari ini dan sampai jumpa pada acara Suntik episode selanjutnya. Suntik,
Semakin dalam, semakin paham. Demikianlah video singkat tentang audit keperawatan yang disampaikan oleh Bapak Nuryadi Eskep MSI selaku Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Siti Fatimah. Untuk sahabat informatif yang ingin mendaftar di Diklat RSUD Siti Fatimah, pelatihan audit keperawatan, silakan klik link di atas atau bisa kunjungi Instagram kami di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan, atau bisa hubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Cindonian bunga di taman, sambil duduk makan ketan. Acara hari ini cukup sekian. Semoga bertemu di lain kesempatan. Suntik, semakin dalam, semakin paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.